Cucu impor langsung nih dari Cisauk. Tremor lagi. Bokep. Wah, mana nih guru gue, mana nih guru sih? Tapi nggak punya toket. Nanti kelihatan nih botaknya Mama nih. Habis ngomongin narkoba, ngomongin Jualan kain, karpet. Sorry. Iya, cucuku juga jual diri di kopi. Yang itu Ika Mochi katanya gitu. Welcome to first channelnya Jojo ya nih, first kontennya Jojo sama Mas Wa Dari The Bodos. Dari The Bodos, Jojo impor langsung nih dari Cisauk, langsung ke sini ya Mas Wa ya. Jauh-jauh sampai ke sini, sampai ke Nawi sini gitu. Disuruh ngapain gue Jo di sini Jo? Ikutan Jojo ngonten loh Mas Wa. Kan gantian nih kita gantian nih. Ya? Gantian nih. Habis Jojo ngonten sama Mas Wa, sekarang Mas Wa nih Jojo giring nih sini. Mas Wa gitu. Mas Wa. Deg-degan aja nih Mas Wa-nya gitu. Oke Mas Wa. Jadi ini Jojo nih lagi mau bahas. Tetap ya Jojo kan tetap berbau seks, edukasi dan lain-lain gitu ya Mas. Aduh, keringet jagung. Masa jangan keringetan dong. Gitu. Apa nih? Tremor nih, coba deh pegang. Tremor kayak. Udah tremor. Udah tremor. Gak apa-apa tangan asal jangan yang lain ya. Oh iya, yang tremor jangan yang lain ya Mas Wa, nanti basah. Jadi hari ini Jojo sama Mas Wa mau bahas tentang Kama Sutra. Kama Sutra Mas Wa. Kama Sutra. Kama Sutra. Yes, Kama Sutra. Nah, sekarang yang Mas Wa tahu Kama Sutra itu apaan sih? Kama Sutra apa ya? Bokep. Bukan Mas Wa. Ya ada sih, seni-seni bokep ada sih. Bokep. Tapi lainnya itu yang Mas Wa tahu tentang Kama Sutra apa nih? Enggak tahu. Jojo ajarin lah. Hah? Mau ajarin yang gaya apa nih Mas Wa? Mas Wa mau diajarin sama Jojo. Siapa yang mau diajarin Jojo Kama Sutra? Iya, boleh langsung komen di bawah ya. Mas Wa yang Mas Wa tahu tentang Kama Sutra apa nih Mas Wa? Yang gue tahu itu bokep. Terusnya mungkin posisi seni dalam bercinta. Hanya itu doang. Itu doang. Salah apa Mas sih Wa. Jadi sebenarnya, nah ini kita edukasi ketemu edukasi ya Mas Wa. Jadi Kama Sutra itu buku tebal yang isinya itu membahas tentang kehidupan sebenarnya. Oh, tentang kehidupan, seks. Kehidupan apapun Mas Wa, bukan cuma seks doang, bahkan geisha pun juga pakai Kama Sutra supaya dia tuh pinter apa ya namanya ya? Melobi. Geisha itu kan tugasnya kan melobi kan ya, supaya semua berjalan lancar, lurus, rapi kan gitu. Jadi mereka butuh kitab. Nah, kitabnya tuh Kama Sutra itu. Jadi kitab Kama Sutra itu. Kama Sutra dong Mas Wa. Jadi kita hidup pun kita juga butuh Kama Sutra. Nah, lo bayangin kalau punya guru ngajarin tentang edukasi seks, cuman gurunya Jojo versi ya. Gimana? Kalian siapin tisu magic dulu biar nggak cepat keluar. Pasti rajin ya, rajin. Rajin ke sekolahnya. Tanpa absen pasti. Jadi, apalagi online lagi ke sekolahnya. Wah, mana nih guru gue gitu ya kan? Itu baru teorinya, Mas Wa. Belum prakteknya ya kan? Prakteknya mau diajarin sekarang juga aja? Enggak lah. Nanti ada segmen-segmennya nanti. Jojo pasti ngajarin praktek Kama Sutra. Nah, posisinya. Gitu. Bukan posisinya. Oh, bukan. Kenapa gue posisi terus? Posisi itu terakhir, bonus. Bonusnya, posisi bercinta tuh bonus. Jadi ternyata setelah Jojo lihat referensi, baca buku Kama Sutra, ternyata itu isinya tuh tentang inspirasi kehidupan, Mas Wa. Inspirasi kehidupan. Iya, inspirasi kehidupan. Jadi cara kita bertahan hidup. Ada juga di situ. Ada tentang kesenian menari, kesenian cara bicara, cara beretitude, itu semua ada di Kama Sutra itu. Nah, bonusnya nanti ada di saat kita dapat pelajaran bagaimana cara menghangatkan hubungan rumah tangga. Oh, menghangatkan hubungan rumah tangga di atas microwave gitu. Kok microwave sih Mas Wa? Emangnya beras apa? Istri kita dianggapnya beras kali ya. Dikasih di microwave mateng langsung. Kalau mateng kan enak dimakan. Karbit berarti, karbit.
mature dini dong berarti dong ya. Dengar gue melacur tadi. Melacur dini. Melacur dini. Melacur bukan. Bukan ya? Iya, mature dini. Jadi sekarang gini Mas Wak. Ternyata di Kama Sutra itu ada pelajaran tentang bagaimana kita hidup gitu. Terus kita kesenian pun juga diajarin, kesenian tari, terus kesenian. Kita ngomong sama orang itu ternyata termasuk dengan kesenian. Seni berkomunikasi. Seni berkomunikasi ternyata dan di Kama Sutra itu pun cara membahagiakan istri kayak gitu-gitu ada 64 posisi. 64 posisi. Yes, 64 posisi. Nah, sekarang nih Mas Wak nih Jojo mau tanya nih. Mas Wak. Gurunya soalnya cantik nih. Duduk seksi lagi. Tapi nggak punya toket. Ya. Cuman Jojo itu sangeannya dapet, barbarnya dapet, terus cabulnya dapet, cuman toket doang yang nggak dapet nih Mas Wak. Sumpah deh Jojo nih. Nah, Mas Wak posisi bercinta paling favorit yang apa nih? Favorit. Gue sih yang normal-normal aja, maksudnya yang atas bawah atas. bolak balik gitu. Tergantung kondisi sih sebetulnya. Jadi gue nggak ada yang favorit, tergantung kondisi. Yang paling kalau favorit lagi rajin bisa 3-4 posisi. 3-4 posisi. Kalau pas lagi moodnya bagus. Kalau enggak ya moodnya 1 posisi 2 posisi. 1-2 posisi. Maksimal berapa posisi nih Mas Pak nih? Maksimal 4 posisi. Suka di atas apa di bawah? Sebetulnya sukanya kalau ceweknya di atas. Cepet keluar dong nanti Mas Pak. Diulek. Aduh, Cucu dapat bocoran dari Mas Pak. Terus Mas Pak suka posisi yang dienakin duluan atau yang ngenakin duluan nih? Sebetulnya lebih suka yang ngenakin duluan. Wah, cocok. Ini dia yang harus kalian tiru tuh yang kayak begini, yang laki-laki yang ngenakin duluan baru mikirin dirinya sendiri. Soalnya kan cewek kan susah ya kan Mas Wah. Untuk meningkatkan itu kan susah ya. Jadi harus pinter ngerangsangnya, pinter basahinnya, yang begitu-begitulah ya. Nanti panas. Kelihatan nih botaknya Mas Wah nih. Panas. Nah, kalau di Kama Sutra itu posisi yang paling difavoritkan sama orang-orang jadi ini secara umum nih paling favorit dogi tidur. Dog style tapi tidur. Dog style cuma tidur miring tapi dog style. Miring gini apa miring gini? Miring, jadi ini pantat ini pantat, ini cowoknya gini. Ya dog style tidur. Ini kan berdiri. Nah ini ditidurkan. Itu. Jadi kalau misalkan kita udah habis kerja, pulang kerja capek tapi masih pengen begitu, kalau di atas terus kan capek nih Mas Wak. Nah itulah posisi yang paling bener, dog style bebe. Itu posisi terfavorit versi on the spotnya Kama Sutra sih. Gitu. Tapi kalau misalnya cowok punya baterai ya, jadi cuman masukin baterai, onin gitu, dia bisa deg sendiri gitu. Cowoknya asik gitu. Enggak perlu vibrator. Iya kalau vibrator iya kan enggak usah diapa-apain, udah gerak sendiri. Baru di channel Jojo Persia dong habis ngomongin narkoba, ngomongin seks. Ya kan maklum ya Mas Wak. Iya dong. Kan kita kan harus mengedukasi orang lain, jadi kalau yang edukasi Jojo Persia bebas. Biar nggak salah paham, karena kan kalau misalkan kita nih Jojo baru ngomong Kama Sutra tuh orang udah mikirnya udah kemana-mana. Udah kemana-mana ya. Jojo kok ngomongnya kok begini terus sih? Kok gini sih, kok ke seks dan lain-lain bla 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 bla. Nah, ini kan Jojo bongkar tentang Kama Sutranya kan di sini. Karena kan gimana ya Mas Wak? Kita ngomong sama orang pun kan attitude-nya juga harus ada kan ya. Gitu. Gimana? Harus tahu membawa diri. Yes, itu yang ada di Kama Sutra. Kalau kita nggak bisa membawa diri kan, istri kan bisa kemana-mana, laki bisa kemana-mana, bisa nikung-nikung, orang kan jalanan aja bisa ke kanan, bisa ke kiri, ada yang belokan, ada yang tikungan, entah nikung, entah ditikung, kita kan nggak tahu kan ya Mas Pak. Betul. Terus apa lagi ya, bahas apa lagi nih? Tapi itu sebenarnya kitab Kama Sutra kan namanya kitab, berarti yes. Zaman dulu nih. Sebetulnya dari mana sih?
Dari India. Dari India. Asalnya sih dari India. Asalnya dari orang India. Dari orang India. Berarti orang India sudah menemukan gaya-gaya bercinta itu pinter-pinter orang ribuan India tahun tuh yang lalu atau ratusan tahun yang lalu. Namanya aja kitab. Oh iya. Sampai itu pun kan jadi pelajaran para geisha juga kan. Geisha aja belajarnya Kama Sutra. Sampai dia kitabnya masuk ke Jepang. Sampai ke Jepang. Dan itu kitabnya. Tahun berapa sih? Geisha itu ada tahun berapa sih Mas Pak? Geisha tuh nggak tahu gua. Tapi pokoknya zaman dulu kan ya perang-perang itu kan belum ada sosmed lah gitu ya. Belum ada sosmed sih. Tapi bisa sampai sana. Hengpong belum ada, belum bisa halo-halo begitu Mas Wak. Mungkin ada pedagang mungkin dari India yang ke Jepang, saudagar ya kan, dikasihlah dia ketemu cewek cakep nih. Yes. Aku punya kitab untukmu, gitu kan? Langsung dikasih sama bonusnya apa nih? Gitu, dibayarnya pakai apa nih? Bayarnya pakai apa? Ada. Ya Tuhan, saya membalas kebaikan Tuhan pakai apa? Yes. Coba lihat bab terakhir. Saya mau posisi yang ini. Saya posisi yang 6, 7, 8, 9, 10. Kok banyak banget Tuhan? Iya, semahal itu harga ini. Gitu ya. Itu dia dari India. Mungkin saudagarnya mungkin lagi jualan kain kali ya Tia. Kan India kan terkenal orang-orang yang jualan kain, karpet kayak gitu. Sorry. Bukan bermaksud keras, tapi memang banyak yang tapi memang begitu teman-teman Jojo, orang-orang India juga juragan karpet, juragan kain, ya jualannya gelondongan gitu. Indonesia kalah gitu, kalah marketingnya. Mungkin mereka udah dapat pelajaran dari mahaguru-mahagurunya yang lain kali ya Mas Wak. Iya, kitab karpet. Aduh, kok kitab karpet sih? Kan jualan karpet. Penjualan. Oh, kita penjualan. Kita penjualan diri. Jual diri. Kita jual diri bukan berarti kita jual memek atau kita jual kontol loh, Mas Wak ya kan. Jual diri itu kan maksudnya kita artis itu penjual diri. Iya, artis itu jual diri. Jojo penyanyi juga jual diri juga. Iya, Jojo pun juga jual diri di TikTok juga Jojo jual diri. Di medsos juga Jojo jual diri. Tapi lebih mungkin konotasinya negatif kalau jual diri. Iya. Orang persepsinya kayaknya makanya orang Jojo tuh aneh sama orang-orang Indonesia yang selalu mengartikan sesuatu tuh selalu negatif. Seperti itu. Makanya ini oke lah kita buka semua. Kita bikin orang itu yang nggak tahu menjadi tahu, yang udah tahu ya udah, yang sok tahu ya nggak usah tambah sok tahu kan gitu ya. Betul. Mas Pak gitu. Jadi ini nama segmennya apa nih John, namanya mungkin bedah apa nih, bedah Kama Sutra kali ya. Bedah Kama Sutra bersama Jojo Persia. Pas banget ya. Ini guru seksi kan? Mata pelajarannya seks edukasi bersama guru seksi Jojo Persia. Yes, bukan Miyabi ya? Bukan Miyabi. Tapi kalau Jojo pakai kacamata kayak yang bokep-bokep di Jepang yang pakai guru-guru yang diperkosa. Iki gitu. Kalau enggak yang di bus-bus itu ya. Oh, yang di bus-bus itu dia pulang kerja tapi diperkosa. Tapi itu settingan. Settingan. Ya, begitulah sih Mas Wak. Inilah yang mau Jojo bahas karena dari kemarin kan Jojo gatel ya pengen membahas masalah ini. Pilihan katanya kalau lu punya guru kayak gini, tutup dulu webcam ya sebentar ya gitu, langsung di mute semua. Ya gimana Mas Wak merasa pernah gatel nggak buat membedah sesuatu gitu? Pasti dong. Geli gitu maksudnya. Lihat-lihat orang yang sok pintar. Udah gatel geli. Udah gatel geli lagi. Gimana coba itu sebenarnya udah all in one sih ya itu ya Mas Pak. Maksudnya kita kan pengen come on. Maksudnya jangan terlalu sok pintar lah. Masih ada yang lebih pintar. Masih ada awan di atas awan, masih ada langit di atas langit, masih seperti lagu lo dong. Seperti lagu Jojo. Kawan, kamu jangan baper dong. Kalau sama Jojo pasti tambahin masih gitu. Biar ada nuansa gitu ya. Nuansa seksinya tetap ya. Tetap. Jojo selalu membawa keseksian buat kalian, membawa keceriaan dalam hidup, dan inspirasi hubungan seksual. Salah, inspirasi kehidupan buat kalian gitu. Jadi inspirasi kehidupan kan bukan hanya tentang pengalaman
pribadi yang dia mungkin ada anarkisme, narkobisme, kok narkobisme sih? Narkobis dong. Iya. Kobis. Narko naik bis. Narko naik bis. Bukan masalah itu aja, tapi kan Jojo memberi kalian suatu pelajaran hidup yang mungkin besok kepake, nggak tahu entah kapan lah ya, kita kasih itu betul. Ya Mas Wah, nggak tahu entah kapan, mungkin berguna buat kalian, mungkin berguna buat anak cucu kalian, atau entah keturunan kalian yang keberapa gitu. Pokoknya apapun yang Jojo omongin selama bahasnya seks pasti akan kalian tonton. Iya kan? Saya tahu apa yang Anda suka. Apalagi dia, Jojo Persia tahu yang Anda suka. Anda suka yang seperti ini kan? Yes. Jojo tahu, Jojo kan peramal. Jojo peramal nih Mas Pak. Gitu. Nanti ada juga channel yang lain, Jojo bakal ngeprengin para laki-laki gitu Mas Pak. Para laki-laki hidung belang? Campur sih, Jojo. Jadi kalau Jojo ngerjain laki-laki hidung belang kan Jojo udah capek ya. Udah capek, bosen gitu. Jojo pengen ngerjain ya itu cowok-cowok yang masih polos-polos, itu pengen Jojo kerjain. Terus cowok-cowok yang sok-sokan gagah, sok-sokan binal, sok-sokan dia sok ganteng, sok keren tuh pengen Jojo kerjain juga gitu. Ada nanti channel di segmen yang lain, di segmen yang lain. Tetap gitu, Jojo Persia. Ditunggu aja. Kan Jojo nggak mau punya kacamata itu karena apa, kan sering dibilang, Jo lu kayak itu yang itu Ika Kimochi katanya gitu. Makanya Jojo nggak pernah bikin kacamata yang flat gini, kotak-kotak Mas Wah. Ntar tinggal ini aja deh, thumbnailnya seksi cuma buat ambil bawa buku. Kan guru seksi. Oke Mas Wah, kita tadi kan udah bahas tentang Kama Sutra nih. Next, kita mau tanya sama kalian semua komentar-komentar. Nanti kalian mau Jojo bahas apa nih sama Mas Wah? Atau kalian mau Jojo mau ngeprank Mas Wah apa nih? Mas Wah kita prank nih. Boleh juga nih yang polos-polos begini nih makanan Jojo. Makanan. Gitu kan ya Mas Wah? Jadi kalian komen-komen nanti kalian pengen Jojo mau bahas apa nih sama Mas Wah ke depannya nanti. Kan kita udah bahas Kama Sutra. Next kita mau bahas apa lagi? Ya. Masih bareng ya sama masih bareng Jojo Persia, guru seksi dengan mata pelajaran edukasi seks. Edukasi seks bersama The Bodos. Tetap di channel Jojo Persia.